Drama ini dimulai dengan seorang agen Badan Intelijen Nasional bernama Jong Hae-song yang mendatangi sebuah lokasi tempat transaksi jual-beli sebuah patung bersejarah Korea berlangsung. Bersama rekannya, Young-hun, Hae-song segera menangkap kedua kelompok yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sementara itu, Hae-song bertarung melawan beberapa orang di tempat kejadian, sedangkan Young-hun berhasil mengambil patung tersebut. Namun, ia dikalahkan oleh sang penjual, yang kemudian berhasil merebut kembali patungnya dan melarikan diri. Melihat hal itu, Hae-song segera mengejar si penjual dengan mengendarai motornya. Atasannya, Pak An, memperingatkan agar ia tidak bertindak gegabah dan tetap mengikuti prosedur, tetapi Hae-song mengabaikan perintah tersebut dan bahkan memutus komunikasi dengan timnya. Dalam aksinya, Hae-song melompat dari motor ke atas mobil penjual, memecahkan kaca sunroof, dan masuk ke dalam mobil. Keduanya pun terlibat perkelahian sambil memperebutkan patung, menyebabkan kendaraan menjadi tidak stabil hingga akhirnya mengalami kecelakaan dan meledak. Tak lama setelah itu, Young-hun dan timnya tiba di lokasi kejadian. Mobil yang dikendarai si penjual terbakar, tetapi Hae-song berhasil keluar dengan membawa patung bersejarah tersebut, sementara si penjual dalam kondisi tak berdaya. Hae-song kemudian melaporkan bahwa baik penjual maupun pembeli telah diamankan dan akan diserahkan ke kejaksaan, meskipun mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit terlebih dahulu. Saat Pak An memeriksa patung tersebut, ia mendapati bahwa tangan patung telah patah. Lebih dari itu, mereka juga menemukan sebuah peluru terselip di dalamnya. Pak An pun bertanya-tanya siapa yang menggunakan senjata di lokasi kejadian, dan semua orang langsung menatap Hae-song dengan tatapan curiga. Tentu saja, kejadian itu merupakan ketidaksengajaan dari pihak Hae-song karena pelurunya memantul mengenai patung tersebut. Keesokan harinya, Pak An mendapat teguran keras dari atasannya, Direktur Kim. Tanpa berpikir panjang, Direktur Kim berniat menyingkirkan Hae-song dari organisasi mereka. Namun, Pak An dengan gigih membela Hae-song dan memohon agar ia tidak dikeluarkan, mengingat Hae-song adalah salah satu agen terbaik. Mendengar hal itu, Direktur Kim akhirnya memberikan sebuah misi baru untuk Hae-song. Malam harinya, Pak An, Hae-song, Young-hun, dan Mi Jung pergi minum bersama. Mereka merasa frustrasi dengan keputusan Direktur Kim, tetapi Pak An kemudian memberitahu Hae-song mengenai misi barunya di SMA Bong Mun. Sekolah ini merupakan sekolah swasta paling bergengsi di Korea, yang dulunya dipimpin oleh seorang pengkhianat negara bernama So Byung-moon. Dalam sejarah yang tak tercatat, So Byung-moon mencuri 10 ton emas batangan milik Kaisar Korea yang sebenarnya akan digunakan untuk mendanai perjuangan kemerdekaan. Setelah Korea merdeka, pasukan Korea segera memburunya, tetapi emas tersebut dikabarkan tersembunyi di suatu tempat. Meskipun kisah ini terdengar seperti legenda, Direktur Kim menunjukkan sebuah foto emas batangan dari zaman dahulu sebagai bukti bahwa harta tersebut benar-benar ada. Baru-baru ini, Bin mendapatkan informasi bahwa emas tersebut tersimpan di SMA Bong Mun dan akan segera dikirim ke luar negeri oleh Yayasan Bong Mun. Oleh karena itu, Pak An memerintahkan Hae-song untuk menyamar sebagai murid SMA guna menyelidiki lokasi emas tersebut. Awalnya, Hae-song enggan menerima misi ini. Namun, setelah rekan-rekannya pulang, ia duduk sendirian di tempat minum dan mulai merenungkan keputusannya. Secara tidak sengaja, ia mengetahui bahwa jika ia menolak misi ini, timnya akan dibubarkan. Di saat yang sama, seorang wanita bernama Sua memasuki tempat minum tersebut. Ternyata, Sua adalah putri pemilik tempat itu. Dari kejauhan, ia melihat Hae-song dan diam-diam mengaguminya. Tiba-tiba, sekelompok pelanggan membuat kerusuhan saat hendak membayar. Ibu Sua tentu tidak berdaya menghadapi mereka, sehingga Sua maju untuk menegur para pelanggan tersebut. Namun, ia malah didorong-dorong. Melihat kejadian itu, Hae-song segera turun tangan dan memberikan mereka pelajaran. Setelah mendapatkan pukulan dari Hae-song, para pelanggan itu akhirnya membayar dan segera pergi dari tempat minum tersebut. Sementara itu, Sua semakin terpesona dengan Hae-song. Saat pulang ke rumah, Hae-song menelepon Pak An dan menyatakan bahwa ia bersedia menjalankan misi tersebut. Keesokan harinya, tim berkumpul untuk mendapatkan pengarahan singkat mengenai SMA Bong Mun. Mi Jung memberikan identitas palsu untuk Hae-song,
serta daftar istilah kata-kata populer yang sering digunakan anak-anak zaman sekarang dan meminta Haesong untuk menghafalnya. Terakhir, Pak An memperingatkan agar Haesong tidak terlibat masalah apapun dengan para murid di sana. Mengingat orang tua mereka adalah orang-orang ternama, jika Haesong sampai terlibat masalah dengan mereka, maka identitas aslinya bisa terbongkar. Di malam harinya, Haesong dan Pak An serta istri dan anaknya makan bersama. Ternyata istri dari Pak An adalah bibi dari Haesong. Ketika mereka makan bersama, Pak An mengatakan bahwa Haesong akan bersekolah di tempat anaknya Pak An yaitu Yujong. Mendengar hal tersebut Yujong terkejut dan bertanya-tanya kenapa Haesong bersekolah di tempatnya. Pak An mengatakan bahwa kali ini Haesong sedang menjalankan sebuah misi rahasia di sana dan meminta Yujong untuk tidak bertanya lagi. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Haesong akan menyamar sebagai seorang siswa di salah satu SMA paling populer di kota. Ketika tiba di sekolah, Haesong bertemu dengan Sua, yang ternyata adalah wali kelasnya. Pada awalnya, Sua tidak mengenalinya. Namun, setelah beberapa lama berbicara, Sua akhirnya menyadari bahwa Haesong adalah salah satu pelanggan di tempat minum ibunya. Dengan kesal, Sua langsung menarik telinga Haesong dan membawanya pergi. Ia menegur Haesong karena telah minum alkohol di restorannya, padahal ia masih SMA dan belum cukup umur untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Sua pun memperingatkannya bahwa jika kejadian itu terulang lagi, ia tidak akan ragu untuk melaporkannya. Setelah itu, Sua memasuki kelas dan meminta Haesong memperkenalkan diri. Begitu ia masuk, seluruh siswi langsung heboh karena terpukau oleh ketampanannya. Haesong pun segera memperkenalkan diri dan kemudian duduk sebangku dengan Dongmin. Namun, ternyata di kelas itu ada seseorang yang sudah dikenalnya, yaitu Yujong, sepupunya sendiri. Yujong adalah putri dari Pak An, yang berarti Pak An bukan hanya atasan Haesong, tetapi juga pamannya. Haesong dan Yujong akhirnya berbicara berdua di atap sekolah. Yujong meminta agar Haesong tidak memberitahu ayah dan ibunya tentang tingkah lakunya di sekolah. Haesong pun setuju untuk merahasiakannya. Tentu saja, Haesong harus beradaptasi dengan kehidupan SMA yang penuh kebisingan dan keseruan. Para siswa begitu menikmati masa muda mereka, sesuatu yang sangat berbeda dengan kehidupan Haesong yang sebenarnya. Namun, mau tidak mau, ia harus berusaha menghadapi semua ini. Saat sedang berjalan-jalan sendirian, Haesong melihat sebuah bangunan tua di SMA Bong Mun dengan tulisan, "Dilarang masuk," di depannya. Namun, ia tetap masuk dan mulai mengumpulkan beberapa foto. Saat sedang menyelidiki lebih dalam, ia melihat teman sebangkunya, Dongmin, sedang diintimidasi oleh 3 siswa lain. Awalnya, Haesong berniat untuk pergi dan tidak ikut campur. Namun, tanpa sengaja, ia malah menabrak alat-alat kebersihan di sana, sehingga keberadaannya pun diketahui. Melihat Haesong, para siswa itu mulai mengerjainya dan menyuruhnya membeli makanan untuk mereka. Tentu saja, Haesong tidak terima diperlakukan seperti itu dan langsung membalas ocehan mereka. Namun, ia kemudian teringat peringatan dari Pak An bahwa ia harus menahan diri agar tidak terlibat masalah. Karena itulah, Haesong langsung setuju untuk membelikan mereka makanan dan segera pergi dari sana, meninggalkan Dongmin sendirian bersama para pembuli. Setelah kelas bubar, Haesong menghampiri Dongmin dan menasihatinya agar berani melawan lain kali. Ia juga menanyakan tentang bangunan tua yang tadi ia masuki. Dongmin menjawab bahwa bangunan itu hanyalah gedung lama yang bisa runtuh kapan saja. Bangunan tersebut sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang. Mendengar hal itu, Haesong semakin yakin bahwa emas batangan yang ia cari ada di dalam bangunan tua tersebut. Malam harinya, pimpinan Yayasan SMA Bongmun, Myongju, menghadiri upacara pemakaman anggota Dewan Choi Munju. Saat itu, ia bertanya kepada asistennya apakah semuanya sudah beres. Asistennya, Jamun, menjawab bahwa semuanya telah diselesaikan dan kasus kematian anggota Dewan Choi akan ditutup tanpa otopsi. Mendengar itu, Myongju tersenyum dan karena mereka sudah menyingkirannya dan saatnya mereka kembali bekerja. Bisa jadi anggota Dewan Choi memang sengaja dihabisi oleh kelompok Myongju. Di sisi lain, Haesong melaporkan temuannya tentang bangunan tua kepada Pak An. Ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Karena meskipun bangunan itu seharusnya kosong, meteran listriknya terus menyala. Padahal, semua orang dilarang mendekatinya dengan alasan keamanan. Haesong pun semakin yakin bahwa emas batangan yang ia cari tersembunyi di dalam bangunan tua tersebut, maka, ia memulai aksinya. Secara diam-diam, ia menyelinap ke dalam SMA Bongmun pada malam hari.
Ia juga memanipulasi sistem CCTV sekolah agar tidak merekam pergerakannya saat memasuki bangunan tua itu. Setelah berhasil masuk, Hesong menyusuri ruangan yang terkunci dan mulai memeriksanya satu persatu. Namun, ketika ia hendak menuju ke basement, tiba-tiba seseorang menodongkan senjata ke arahnya. Ternyata, orang yang menodongkan senjata dan bertugas malam itu adalah Sua.